Pria ini bernama Choi Jun-won. Dia adalah seorang manusia yang sedang putus asa karena tak kunjung mendapat pekerjaan. Wanita ini bernama Guryeon. Dia adalah seorang malaikat pencabut nyawa yang bertugas menyelamatkan manusia yang mencoba bunuh diri. Guryeon bekerja sama dengan Lim Ryong-gu dalam tugasnya itu. Karena suatu insiden membuat Jun-won bertemu dan bekerja bersama Guryeon dan Ryong-gu sebagai malaikat maut. Dan inilah alur drama Tomorrow, dan selamat datang di Mau Channel. Cerita berawal ketika Guryeon dan Lim Ryong-gu melakukan tugas mereka menyelamatkan manusia yang memiliki tingkat bunuh diri yang sangat tinggi. Guryeon menemukan sekelompok manusia yang akan bunuh diri dengan menghirup asap knalpot mobil. Untuk menyadarkan mereka, Guryeon mengendarai mobil dengan mengebut, dan alhasil mereka yang awalnya bertekad untuk bunuh diri mulai berteriak ketakutan, serta meminta tolong kepada Guryeon untuk menyelamatkan hidup mereka. Di sisi lain, Choi Jun-won sedang melakukan wawancara kerja di salah satu perusahaan pupuk bernama Group Tak. Usai wawancara kerja, dia kemudian menelpon ibunya dan mengatakan dengan sangat yakin bahwa dia akan lolos dan diterima bekerja di perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, sang ibu pun sangat senang. Tak lama kemudian, Jun-won menerima pesan dari perusahaan itu. Dia dinyatakan gagal dalam wawancara. Dia sangat kecewa dan meluapkannya dengan minum miras. Dalam keadaan mabuk, dia tak sadar telah berjalan jauh sampai jembatan Sungai Han. Kemudian dia melihat seorang gelandangan yang hendak bunuh diri dengan terjun ke sungai. Awalnya, dia berpura-pura tidak melihatnya. Namun akhirnya dia mencoba untuk menyelamatkan gelandangan itu. Tiba-tiba datanglah dua sosok misterius yang berlari dengan sangat cepat menuju ke arah mereka. Dua sosok misterius itu adalah Guryeon dan Ryong-gu. Guryeon menendang Jun-won dan membuat gelandangan itu menjauh dari tepi jembatan hingga terjatuh. Gelandangan marah dan terus mengucapkan ingin mati saja. Kemudian Guryeon mengatakan bahwa mati bukanlah yang diinginkan oleh gelandangan, melainkan dia bosan dengan hidupnya yang seperti itu. Jun-won marah kepada Guryeon dan dia mengatakan tak seharusnya berkata seperti itu kepada orang yang ingin bunuh diri. Jun-won dan Guryeon berdebat. Gelandangan pun memanfaatkan kesempatan dengan langsung terjun ke sungai. Dengan cepat, Jun-won segera meraih tubuh gelandangan, namun naas, Jun-won justru ikut jatuh ke dalam sungai. Alarm pengingat jam kerja Ryong-gu berbunyi yang menandakan bahwa jam kerja telah usai. Ryong-gu berpamitan kepada Guryeon untuk pulang. Terpaksa, Guryeon mempersilahkannya pergi dan Guryeon harus membereskan kekacauan itu sendirian. 팀장님. 가. 퇴근해. 둘 다 내가 처리하면 되니까. Jun-won terbangun di rumah sakit sebagai arwah. Guryeon datang menghampiri Jun-won. Dia memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa gelandangan yang telah Jun-won selamatkan seharusnya adalah tanggung jawabnya dengan Ryong-gu. Namun mereka gagal melakukan tugasnya sehingga terjadi insiden itu. Karena insiden itu, Jun-won tiba-tiba koma dan akan bangun dalam 3 tahun lagi. 뭐 아무튼 넌 예정이 없던 코마 상태에 빠졌고 앞으로 3년 후에 깨어나게 될 거야. 3년? 왜 내가 3년 뒤에 깨어나요? Untuk mencari solusi dari masalah Jun-won, Guryeon mengajak Jun-won pergi ke Jumadeng untuk bertemu dengan direktur Jumadeng. Guryeon meminta Jun-won untuk mengikutinya.
Jumateng seperti kantor pada umumnya dengan adanya sekumpulan karyawan di tiap departemen yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sesampainya di Jumateng, Junwang bertemu dengan Direktur Jumateng, Sang Kaisar Giok yang mengatur kehidupan setelah kematian. Direktur Jumateng menawarkan dua pilihan kepada Junwang. Pilihan pertama yaitu Junwang bisa memilih koma selama 3 tahun atau bekerja di Jumateng dan bangun dalam waktu 6 bulan. 지금처럼 3년 동안 코마 상태로 누워있다 깨어나든가 아님 주마등에서 일하고 6개월 만에 깨어나든가. Dengan bekerja di Jumateng, Junwang akan mendapat keuntungan setelah bangun nanti, seperti kartu masuk pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya dan lain-lain. Awalnya, Junwang menolak, namun pada akhirnya bersedia menjadi karyawan di Jumateng. Rapat Dewan Direksi Jumateng diadakan. Di dalam rapat, mereka membahas tentang kegagalan tim manajemen risiko yang dipimpin oleh Kuryon, yang menyebabkan manusia yang seharusnya hidup menjadi koma. Mereka semua menentang adanya tim manajemen risiko, menganggap tim itu tidak penting dan harus dibubarkan. Kemudian datanglah Direktur Jumateng mengatakan akan memberikan kesempatan lagi kepada tim manajemen risiko. Jika kegagalan itu terulang lagi, maka tim itu akan dibubarkan. Junwang bekerja di tim manajemen risiko dengan Kuryon dan Ryunggu. Junwang sebenarnya tidak mau bekerja dengan mereka karena merekalah penyebab dirinya koma. Ryunggu menunjukkan profil target manusia yang memiliki tingkat risiko bunuh diri yang cukup tinggi. Harus segera diselamatkan, akan berbahaya jika tidak segera ditangani. Pekerjaan Junwang sebagai malaikat maut pun dimulai. Kuryon meminta Junwang agar tidak ikut campur seperti waktu sebelumnya karena akan merepotkan jika terjadi masalah. Mengetahui bahwa pekerjaannya adalah bertugas sebagai malaikat maut yang menyelamatkan manusia yang ingin bunuh diri, Junwang menganggap pekerjaan itu sangat keren, sehingga membuatnya sangat antusias melakukan pekerjaan pertamanya. 난 사람을 살리는 저승사자거든. Noh Embi adalah nama target yang akan diselamatkan. Noh Embi bekerja sebagai penulis acara televisi yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan yang berat, terutama saat dia harus mewawancarai seorang penulis komik bernama Kim Hye-won. Kuryon, Ryunggu, dan Junwang menyamar sebagai karyawan stasiun TV tempat Noh Embi bekerja untuk mengamati dan mencari cara menyelamatkan Noh Embi dari risiko bunuh diri. Noh Embi menunjukkan sikap yang aneh seperti ketakutan saat mewawancarai Kim Hye-won. Junwang dan Kuryon merasa ada sesuatu di antara Noh Embi dan Kim Hye-won. Kuryon menyuruh Ryunggu meminta izin meminjam kunci ingatan ke Jumateng untuk melihat ingatan Noh Embi. 노은비 김혜원 둘 사이에 뭐가 있는 것 같아. 회사 가서 결제 받아와. 기억의 키가 필요할 것 같아. Alarm pengingat jam kerja Ryunggu berbunyi yang menandakan bahwa jam kerja telah selesai. Ryunggu berpamitan untuk pulang. Hanya Junwang yang menemani Kuryon masuk ke dalam ingatan Noh Embi. Saat Noh Embi tidur, Kuryon dan Junwang menggunakan kunci itu untuk menelusuri ingatannya. Dalam ingatan Noh Embi, Kuryon dan Junwang melihat Noh Embi sedang menangis di ruang kelas. Di sana mereka juga melihat Noh Embi tersenyum saat melihat acara televisi melalui video di telepon genggam miliknya. Senyuman itu belum pernah mereka lihat sebelumnya, karena Noh Embi terlihat selalu murung. Apa yang membuat Noh Embi murung?